Saudari-saudara terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1 sampai dengan 7 dan Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Dalam perikop Injil Markus itu dikatakan setelah Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara, kemudian ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke puncak Gunung Tabor. Di situ Yesus berubah rupa dan mereka melihat Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Petrus mengungkapkan betapa bahagianya mereka berada di situ. Injil Markus menulis, Petrus menyatakan itu sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Kemudian terdengar suara dari dalam awan yang menaungi mereka. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Setelah itu, mereka melihat Yesus seorang diri, lalu mengajak mereka turun gunung. Saudari-saudara yang terkasih, peristiwa transfigurasi ini menjadi visi atau gambaran masa depan yang bahagia. Para murid diajak melihat visi Yesus yang akan mengalami kebahagiaan, berjumpa dan berada bersama Bapanya di surga, bersama pula para nabi dan orang-orang yang berkenan pada Bapa. Yesus menjadi anak yang dikasihi dan mengalami kemuliaan. Para murid diajak untuk mencicipi kebahagiaan yang nantinya akan penuh dialami di surga. Itulah visi kebahagiaan atau kemuliaan yang menjadi visi Yesus. Yesus ingin visi itu juga menjadi visi para murid dan visi kita semua yang mengikuti Yesus. Pertanyaannya, bagaimana visi bahagia menjadi anak yang dikasihi Bapa itu bisa kita capai? Dengan kata lain, jalan apa yang harus kita tempuh menuju visi kebahagiaan itu? Suatu kali, ada seorang bapak yang datang kepada romo parokinya dan mengeluhkan semua beban hidup yang dialami dirinya. Dengan nada kesal dia bertanya, "Romo, apakah Tuhan sungguh mengasihi saya? Kalau dia sungguh mengasihi, mengapa saya harus mengalami beban hidup yang sangat berat? Saya sudah berdoa memohon kekuatan iman, rahmat kasih dan pengampunan. Tetapi mengapa saya mengalami banyak penderitaan karena penyakit, beban ekonomi keluarga, dan sering sakit hati oleh perlakuan tidak adil dari teman-teman karena saya seorang Katolik?" Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan yang sama mungkin juga sering kita dan banyak orang lain ajukan. Kalau Tuhan mengasihi, mengapa ada penderitaan karena penyakit, bencana alam seperti gempa bumi di Turki dan Suriah yang belum lama ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan ada kejahatan, kemiskinan, dan kematian? Kita sering mempertanyakan, bahkan sulit percaya akan kasih Tuhan di tengah penderitaan yang kita alami di dunia ini. Para murid Yesus juga mengalami kesulitan, bahkan menolak pernyataan Yesus bahwa dirinya akan mengalami penolakan, menderita sengsara, dan wafat di kayu salib. Karena itulah, Yesus melarang ketiga muridnya untuk menceritakan peristiwa transfigurasi itu kepada orang lain sebelum Yesus bangkit, karena mereka pun akan sulit menerima dan percaya. Inilah langkah pertama yang harus kita tempuh, percaya akan kasih dan kuasa Allah yang akan memberikan kebahagiaan meski harus mengalami penderitaan lebih dahulu. Untuk meneguhkan para murid dan kita semua yang terkadang takut dan ragu, Yesus menunjukkan gambaran masa depan kita sebagai anak yang dikasihi Allah. Melalui peristiwa transfigurasi dalam bacaan Injil maupun surat Paulus kepada umat Ibrani, kita diajak untuk pertama-tama beriman, percaya akan kasih Allah yang akan memberikan kemuliaan kepada Yesus dan juga kepada orang-orang beriman seperti Musa, Elia, juga nama-nama yang disebut Paulus dalam surat Ibrani tadi, Abel, Henok, dan Nuh. Karena iman, mereka semua kemudian diangkat dan dimuliakan Allah. Bagaimana kasih Allah dalam hidup kita?
Mari kita lihat dalam sejarah hidup kita masing-masing. Sejak dikandung dan dilahirkan, kita menerima kasih Allah berupa kehidupan, keluarga, teman, makanan, minuman, dan segala berkat jasmani lainnya. Kemudian dengan dibaptis, kita menerima kasih Allah berupa pembebasan dari kuasa kegelapan dosa asal dan berubah rupa atau diubah hidup menjadi anak yang dikasihi Bapa. Suara Bapa kepada Yesus di puncak Gunung Tabor juga telah diperdengarkan saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Suara Bapa yang sama itu juga ditujukan kepada kita semua yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Hidup kita telah diubah dan diangkat menjadi anak yang dikasihi Bapa. Berbagai berkat rohani lainnya juga kita terima berupa sakramen, ajaran, tradisi gereja, dan sebagainya. Mari kita apresiasi dan kita syukuri semua anugerah hidup dan iman itu. Saudari-saudara terkasih, perlu kita sadari bahwa hidup sebagai anak yang dikasihi Bapa tidak berarti segalanya menjadi mudah dan enak. Maka perlu langkah kedua, yakni bersama Yesus kita diajak turun gunung, menempuh jalan turun, yakni kerendahan hati, taat, dan siap berkorban, memanggul salib hidup kita. Kita tempuh jalan turun itu dengan landasan iman akan kasih Bapa yang menguatkan dan memampukan kita. Kita berjalan bersama Yesus, menempuh jalan salib hidup kita dengan semangat kerendahan hati, rela berkorban dan taat kepada kehendak Bapa. Inilah langkah nyata untuk melaksanakan perintahnya, dengarkanlah Dia. Kita diajak untuk mendengarkan, percaya, kemudian melaksanakan kehendaknya dan meneladan sikap hidupnya. Ini sekaligus menjadi jawaban Tuhan atas pertanyaan terkait bencana alam, kejahatan, penderitaan, dan kematian. Karena sungguh mengasihi kita, maka Tuhan menghormati hukum alam dan kebebasan manusia yang diciptakannya itu berjalan. Selain banyak kebaikan yang dialami, juga ada konsekuensi bencana alam dan bencana sosial. Misalnya gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng bumi yang mencari keseimbangan. Gunung meletus terjadi karena proses pelepasan energi dari panas bumi dan melontarkan material melalui kawahnya. Angin badai terjadi karena pergerakan udara dari tekanan yang sangat tinggi ke tekanan yang rendah. Dan masih banyak peristiwa alam lainnya, termasuk penyakit, pandemi, dan kematian. Bagaimana dengan kejahatan, ketidakadilan, perang, dan bencana sosial lainnya? Itu semua juga terjadi karena kebebasan yang dimiliki manusia. Manusia memilih berbuat jahat, alih-alih memilih berbuat baik. Di tengah semua itu, kuasa dan kasih Tuhan tetap akan bekerja. Itulah kesempatan bagi kita orang beriman untuk mengalami kasih Tuhan yang menguatkan kita, memberi kesembuhan, membuat kita lebih sabar dan rendah hati, belajar mengampuni dan rela berkorban. Itulah rahmat yang boleh kita terima di tengah segala penderitaan. Kasih Tuhan nyata melalui begitu banyak bantuan, solidaritas, dan kepedulian yang ditunjukkan orang-orang baik. Kita mengalami Yesus hadir untuk menunjukkan kasih Bapa yang menguatkan, berjalan bersama kita, menempuh jalan salib menuju kemuliaan. Langkah ketiga, kita diajak untuk berjalan bersama sesama kita dan seluruh alam ciptaan sebagai saudari dan saudara. Kita diajak untuk merendahkan diri dan mengangkat mereka sebagai saudari-saudara yang juga dikasihi Bapa. Bagaimana itu kita lakukan? Kita diundang untuk bersikap solider, melayani dengan tulus ikhlas, mengupayakan keadilan, damai, kerukunan, dan kesejahteraan bersama. Kita juga diajak berjalan bersama untuk peduli melestarikan lingkungan dengan berbagai aksi nyata seperti menanam pohon, menghemat air dan listrik, mengurangi sampah, dan sebagainya. Itulah langkah ketiga,
berjalan bersama saudari-saudara dan seluruh alam ciptaan untuk saling menyatakan Engkau kekasih. Saudari-saudara terkasih, apakah kita siap berproses berjalan bersama Yesus untuk menjadi anak yang dikasihi dan berkenan kepada Bapa? Siapkah kita berjalan bersama saudari-saudara serta seluruh alam ciptaan dengan mendengarkan dan melaksanakan kehendak-Nya? Mari kita berjalan bersama dengan selalu mendengarkan bisikan lembut, Engkau kukasihi.